juga Ernest, kita nih akan bicara sedikit bagaimana saya juga ayah nih. Nah, dan di awal-awal saya beruntung bertemu ayah Edi beberapa kali sehingga bagaimana kemudian saya banyak dikasih buku dan segala sesuatu mengenai bagaimana menjadi ayah dan orang tua. Penting ternyata peran ayah ini ya, ayah Edi ya. Sangat penting ya. Jadi kemarin saya buka status di Facebook. Ya. Orang komentar positif dan negatif tentang keadaan yang ada saat ini, yang kita lihat setiap hari di media. Saya justru lebih berpikir ke masa lalu, menariknya. Ada apa dengan masa lalu orang-orang ini waktu mereka kecil? Situasi sekarang ini politik, misalnya Justru KPK Polri, yes, apapun, Okay. apapun, korupsi dan segala macam. Itu ada hubungannya dengan ternyata parenting, ya? ya kalau proses telusur itu saya menemukan kaitannya atau benang merahnya bahwa kemungkinan besar waktu mereka kecil mereka kehilangan sosok ayah yang jadi panutan. Jadi rata-rata sebagian besar sejarah membuktikan bahwa kalau orang yang jadi besarnya biasanya dia punya sosok ayah yang jadi panutan. Saya jadi ingat ini ya, Pak Ahok ya. Pak Ahok waktu itu sempat bercerita juga betapa ayahnya itu keras sekali soal cinta anak-anak Indonesia walaupun mereka adalah warga keturunan, tapi tetap harus berbakti Indonesia dan juga masalah korupsi itu sangat ditekankan untuk tidak. Dan akhirnya kita lihat sosok Ahok yang saat ini ya, tegas begitu. Iya, boleh dicek setiap kali ada tokoh-tokoh Indonesia yang luar biasa, kalau ditelusur pasti jatuhnya ke orang tuanya. Nah, dan kalau kita bicara ayah itu punya peran penting dalam membentuk sosok anak. Nah, sosok misalnya kejujuran, sosok misalnya berani berbuat benar, kemudian malu berbuat salah. Dan apabila dulu mereka punya orang tua yang jadi teladan, panutan, maka insya Allah nanti tidak demikian jadinya. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah pemantik buat kita supaya kita yang ada sekarang ini sebagai ayah sadar bahwa anak kita nanti tergantung kita loh, kita jadi panutan apa enggak gitu. Nah, kita bicara soal ayah ini kan bekerja biasanya ya, betul. Bayu ya. Saya jadi berpikir Ernest nih, anaknya Ernest pasti lucu-lucu sampai besar. Saya ya. Tapi dilema juga loh, Ernest kan sebagai komika kan pasti suka keluar kota, harus roadshow, jam kerja, aduh, jumpalitan, apalagi kalau masuk televisi. Anak-anak di rumah ada satu yang masih usia 2 bulan, satu lagi usia 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini gimana? Ya memang ada kalanya kalau lagi kerja traveling, tapi kan most of the time sebenarnya juga kan karena nggak ngantor, nggak ada jam kerja, jadi banyak di rumah juga, banyak spend time sama keluarga juga gitu. Dan yang tadi soal tanggung jawab ayah sih, kalau kita di IDIA sih ada semacam slogan gitu, orang tua itu ya bikinnya bareng, ngurusnya bareng gitu. Jadi itu nggak boleh diganggu gugat. Jadi bukan cuman bapak itu ya udah nyari duit and then ya paradigmanya udah nggak kayak gitu lagi lah ya harusnya. Yang sehari-hari Ernest terapkan bahwa bagaimana kemudian tadi kita udah dengarkan bagaimana bagaimana kemudian kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Bagi Ernest sendiri itu apa yang kemudian ingin diterapkan kepada putri dan putranya Ernest nanti? Itu menarik sih karena mungkin Edi lebih ahli dalam isu ini, cuman saya ngelihat dari sudut pandang bukan dari praktisi pendidikan anak ya, dari sudut pandang ya mungkin insting orang tua aja, kayak kita tuh belajar dari apa yang dulu didik dari orang tua, kita kan sebenarnya teladan kan gitu loh. Jadi ya memang tanggung jawab kita ini ngasih contoh gitu. Kita mau ngomong sampai bebusa anak tuh harus sopan, tapi kalau kita di restoran dikasih makanan aja nggak bilang terima kasih terus gimana gitu. Jadi gimana mereka akan mencontoh? Betul, mereka harus nyontoh gitu. Akhirnya belajar, justru yang pengen saya ajarin dari kecil tuh hal-hal yang mungkin kadang-kadang orang suka lupa gitu. Ini value-value yang kadang-kadang orang nggak inget. Simple misalnya ya. Kejujuran, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu hal yang rumit juga gitu untuk diajarin ke anak balita, tapi ya hal-hal kayak gitulah gitu, empati kayak gitu-gitu. Nah, ayah, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang ayah di tengah kesibukan? Saya langsung saja nih, banyak ayah yang itu urusan di rumah sama istri saya gitu. Ya kalau perlu babysitternya 1 anak 2 kalau memang mampu kan begitu. Pokoknya anak udah saya urus. Anak 2 ya. Betul kan? Kayak gitu ya. Sibuk, nggak punya waktu. 1 untuk tidurin, 1 untuk masakin, 1 untuk nyuciin bajunya, banyak ya. Padahal ayah itu akan menjadi sosok yang mereka ingat sepanjang hidupnya. Jadi gimana kalau kita sibuk tuh ayah? Yang pertama begini, saya terima kasih banget ya, pagi ini saya disandingkan dengan Ko Ernest ya. Waduh. Nah, ini 2 angkatan yang berbeda ya, saya 60, beliau 80, tadi di awal saya Walaupun tanya. kelihatannya lebih muda ayah sih dibanding Terima kasih, nanti kita di sini makan. Jadi kalau saya perhatikan begini, saya punya konsep namanya funky parenting.
funky parenting. Kalau seangkatan saya mungkin bisa seperti saya gayanya, karena memang saya di angkatan ini. Tapi untuk Ernest udah nggak mungkin lagi pakai gaya saya kan, funky parenting. Jadi funky parenting ini kuncinya begini, orang tua boleh funky, anak boleh funky, but value-nya tetap. Saya sering ngelihat di negara-negara maju itu ya, gayanya macam-macam, rambut ditarik ke atas, begini. Tapi begitu mereka masuk lift, itu dikasih dulu yang keluar, kemudian dia nunggu dulu. Hal simple ya. Simple gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama kefunkian, dia tetap punya pegang value. Nah itu yang mungkin kita perlu nanti sebarkan juga. Nggak harus jadi semuanya seperti saya, gayanya batikan gitu. Nggak. Begini juga that's okay gitu. Justru ini adalah momen yang indah sekali saya disandingkan dengan dua angkatan yang berbeda, dan ini oke juga. Yang penting value aja yang ditanamkan begitu. Seperti itu. Apa yang hilang dari keluarga-keluarga modern saat ini untuk parenting, funky parenting ini? Apa yang sebenarnya harus jangan hilang gitu, atau yang sudah hilang justru sekarang ini? Kalau orang dulu pernah teriak ya, pelajaran budi pekerti dihilangkan, sehingga value hilang. Nah mungkin itu. Tapi saya sendiri percaya bahwa budi pekerti itu bukan pelajaran, tapi contoh seperti Ernest tadi bilang gitu. Nggak mungkin kita bilang teriak-teriak begitu, anak kita ngikut. Anak kita itu melihat, bukan mendengar. Gitu. Jadi kalau ingin anak kita baik, ya udah contohin aja supaya dia lihat, dan insya Allah kita baik. Anak kita baik. Singkat ayah, saya sedikit ekstrim nih. Bagaimana kalau ada orang tuanya berpisah atau bercerai? Nah itu apa yang kemudian harus dilakukan supaya anak-anak ini bisa tetap punya pegangan terhadap seorang ayah? Apa yang simple bisa Sebelum saya lupa, saya ingin mengusulkan, kebetulan kan pemerintahnya baru, menterinya baru, masih fresh-fresh. Belum 100 hari. Belum 100 hari. Saya ingin mengusulkan melalui media ini, kalau kita contoh India itu ada call center parenting, ada 911-nya parenting. Dan saya yakin begitu banyak anak-anak Indonesia itu yang crying for help, tapi nggak tahu harus dial berapa. Jadi kalau misalnya dimungkinkan, ayo kita bikin call center parenting. Untuk anaknya atau untuk orang tua? Untuk anaknya. Untuk anaknya. Curhat gitu? Yes, whatever gitu. Karena kan anak itu nggak bisa curhat ke orang tuanya. Kalau orang tuanya bermasalah, lantas ke siapa saya mesti curhat? Akhirnya jatuhlah bunuh diri dan sebagainya. Nah, satu itu. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Sampai lupa itu. Perceraian. Kalau bercerai begitu. Kalau bercerai begini, saya dulu pernah nanganin kasus. Kebanyakan orang kita berpikir bahwa saya tidak ingin melibatkan anak saya dalam perceraian. Karena saya tidak ingin anak saya menderita karena kesalahan saya. Justru kebalik. Justru kebalik. Yang saya praktekkan berkali-kali adalah, begitu orang tua mau bercerai, libatkan anak. Sebagai juri. Dalam hal apa nih? Sebagai juri. Sebagai juri. Karena pada saat kita mau bercerai, dua-duanya merasa paling benar. Yang tahu siapa yang benar sebenarnya anak. Ini tidak membuat anak bingung gitu ya? Tidak. Itulah perkiraan kita yang salah setelah saya praktekkan luar biasa. Anak SD. Ibunya sama ayahnya mau bercerai. Saya bilang, libatkan anak. Caranya gimana ayah? Ceritakan kronologis kenapa sampai pengen bercerai. Versi ibu. Suruh dia minta versi ayah. Jadi dia juri. Akhirnya dia jadi juri. Dia bilang, mama harusnya begini pada papa. Terus datang lagi orang itu ke saya. Gimana ayah? Ikuti. Setelah diikuti dan sebagainya, anaknya melihat lagi papanya yang bermasalah, nggak mau berubah. Akhirnya si anak berucap begini, sudah mah nggak usah pakai papa, aku aja yang gantiin papa. Jadi anaknya memberi restu, orang tuanya bercerai, jadi dia gagah banget itu si anak. Dan habis begitu mereka berdua itu seperti kuat, bonding. Berbeda dengan kalau waktu itu seandainya ditutup-tutupi, anaknya kaget dan dia nggak tahu harus gimana. Jadi langsung harus menerima, tidak tahu prosesnya. Nah pentingnya call center parenting itu adalah tidak hanya anak. Kalau orang tuanya juga sama, ternyata saya lagi butuh hari ini. Jadi ada darurat call gitu. Saya mikir itu. Dan India sudah melakukannya, tinggal Indonesia kita tunggu. Kita tunggu bagaimana respon pemerintah juga. Karena ini penting, penerus ini. Kita bicara soal anak, berarti kan generasi muda nanti ya. Terima kasih Ayadi sudah bergabung di Sapa Indonesia. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Ernest mengenai ASI. Katanya ya. Nah kita akan bahas nanti usai jeda. Sapa Indonesia kembali. IDIASI itu adalah sebuah gerakan non-profit, gerakan sosial yang tujuannya adalah untuk memperluas awareness bahwa pemberian ASI itu kesuksesannya juga sangat dipengaruhi oleh peran ayah, bukan cuma ibu.